Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisha dengan NIM 29027129196. Dan saya Naura Aziza Hanum dengan NIM 290273136. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project database fundamental, dan di sini kami memilih sistem restoran. Dalam proyek ini kami menerapkan konsep database mulai dari perancangan ERD, pembuatan tabel, pengisian data hingga implementasi berbagai query SQL menggunakan database Oracle. Selanjutnya kami akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan sistem operasional terkait restoran. Dalam operasional restoran terdapat berbagai aktivitas yang harus dikelola secara bersamaan, seperti ada data pelanggan, kemudian data pegawai, data menu, pencatatan pemesanan hingga pembayaran. Tujuan dari sistem ini yang pertama ada menyimpan dan mengelola data pelanggan restoran secara terpusat dan terstruktur. Yang kedua, mencatat seluruh data pesanan pelanggan beserta detail menu yang dipesan secara akurat. Yang ketiga, mengelola data pegawai restoran beserta informasi jabatan dan juga gaji. Yang keempat, menyiapkan data menu restoran termasuk kategori, harga, dan ketersediaan menu. Yang kelima, menghasilkan laporan transaksi dan pendapatan restoran secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir, mempermudah analisis data penjualan seperti menu terlaris, pendapatan per periode, dan juga performa pegawai. Alur dari proses bisnis kami, yang pertama ada pendaftaran pelanggan. Jadi pelanggan yang datang ke restoran dapat mendaftarkan diri sebagai member, dan data yang dicatat itu ada meliputi nama, nomor handphone, email, dan juga alamat. Yang kedua ada pemesanan. Pelanggan duduk di meja yang tersedia, kemudian memesan menu kepada pegawai, kemudian pegawai mencatat pesanan ke dalam sistem berdasarkan nomor meja pelanggan. Yang ketiga ada pencatatan detail pesanan. Setiap menu yang dipesan dicatat dalam tabel detail pesanan, meliputi nama menu, jumlah porsi, dan subtotal harga per item. Yang keempat ada proses di dapur. Setelah pesanan dicatat, koki memproses pesanan sesuai dengan yang dipesan pelanggan. Status pesanan berubah menjadi proses. Yang kelima penyajian. Setelah makanan selesai dimasak, pelayan menyajikan makanan ke meja pelanggan. Status pesanan diperbarui menjadi selesai. Dan yang terakhir pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir menghitung total tagihan berdasarkan seluruh detail pesanan, dan status pesanan diperbarui menjadi dibayar. Dan total bayar dicatat dalam sistem. Jadi entitas-entitas yang ada pada sistem kami ada pelanggan, pegawai, menu, pesanan, dan juga detail pesanan. Berikut adalah ERD, Entity Relationship Diagram yang kami buat. Database ini terdiri dari 5 entitas utama, yaitu ada pelanggan, pegawai, menu, pesanan, dan juga detail pesanan. Dan relasi yang terbentuk di sini, satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Satu pegawai dapat melayani banyak pesanan. Kemudian satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan. Dan satu menu dapat muncul pada banyak detail pesanan. Hubungan tersebut direpresentasikan menggunakan primary key dan juga foreign key. Berikut adalah flowchart atau alur dari sistem restoran kami. Selanjutnya, berikut ini adalah SQL query yang telah kami buat. Yang pertama ada DDL. Pada tahap DDL kami membuat 5 tabel menggunakan perintah create table. Di sini kami juga menerapkan berbagai constraint seperti ada primary key, kemudian not null, unique, default, dan check constraint yang berfungsi untuk menjaga integritas data. Di sini kami akan menjalankan dan menunjukkan hasil output dari create table. Yang pertama ada create table menu dan bisa dilihat outputnya di sini table created. Kemudian ada create table pegawai, table created.
Selanjutnya ada tabel menu. Selanjutnya di sini ada tabel pelanggan, tabel created. Selanjutnya ada tabel pesanan, tabel created, dan yang terakhir ada tabel detail pesanan. Tabel juga berhasil dibuat. Dan selanjutnya di sini kami menambahkan contoh dari alter table. Jadi alter table ini berfungsi untuk menambahkan kolom baru. Yang di sini kami menamakan kolom barunya itu jenis member pada tabel pelanggan. Berikut adalah hasil output dari alter table. Baik, selanjutnya di sini kita ada DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama di sini ada insert data pelanggan. Jadi query ini kita menggunakan insert all. Fungsinya untuk menambahkan data ke dalam tabel. Tujuannya untuk mengisi data pelanggan yang akan digunakan pada proses transaksi. Ini kita coba run. Oke, dan di sini output menunjukkan data berhasil ditambahkan ke tabel pelanggan. Kemudian ada insert pegawai. Jadi fungsi query ini untuk memasukkan data pegawai. Tujuannya agar sistem memiliki data pegawai yang dapat digunakan pada transaksi. Ini kita run. Dan output menunjukkan data pegawai berhasil tersimpan. Selanjutnya ada insert menu. Fungsi query ini juga untuk memasukkan data ke dalam menu dan tujuannya untuk menyediakan daftar makanan dan minuman yang tersedia. Kita coba run dan output menunjukkan seluruh data menu berhasil masuk. Selanjutnya ada insert pesanan. Fungsi query ini untuk menambahkan data transaksi pesanan dan tujuannya untuk mencatat aktivitas pemesanan pelanggan. Kemudian kita coba run dan outputnya menunjukkan data pesanan berhasil tersimpan. Dan yang terakhir kita ada insert detail pesanan. Fungsi query ini untuk menambahkan detail pesanan dan tujuannya pada sistem restoran untuk mencatat menu yang dipesan dalam setiap transaksi. Kita coba run dan output menunjukkan detail pesanan berhasil tersimpan. Di sini untuk commit, karena biasanya commit udah langsung dibuat, jadi ini dibuat di sini all statement are automatically committed. Selanjutnya ada select. Jadi fungsi dari query select ini untuk menampilkan data. Jadi tujuannya kita bisa melihat seluruh data. Di sini kita ingin menampilkan data pelanggan. Jadi ketika kita merun si select ini, seluruh data pelanggan yang tersimpan akan terlihat. Kita coba run. Dan di sini output berupa daftar pelanggan yang ada di dalam database terlihat. Selanjutnya ada update. Jadi fungsi update di sini untuk memperbarui data dan tujuannya pada sistem restoran. Di sini kita buat dia untuk mengubah harga menu tertentu. Di sini kita mau set harganya set harga yang 38.000 di mana ID menunya sama dengan 1. Kita coba run dan outputnya menunjukkan data berhasil diperbarui. Dan selanjutnya ada delete. Jadi fungsi query ini dia untuk menghapus data. Tujuannya untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Di sini kita akan mencoba delete detail pesanan di mana ID detailnya sama dengan 1. Kita coba run. Dan output menunjukkan data berhasil dihapus. Selanjutnya, query-query selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanun. Oke, selanjutnya di sini ada single row function. Nah, di single row function ini ada upper, ada lower, ada init cap, terus ada length, ada subster dan round. Nah, yang pertama di sini ada upper. Upper di sini fungsinya itu buat mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital.
Tujuan query ini adalah menampilkan nama. Tujuannya adalah menampilkan nama pelanggan dalam format huruf besar. Outputnya yang dihasilkan berupa nama pelanggan dan seluruh hurufnya menjadi kapital. Nah, di sini kita akan coba run. Bisa dilihat outputnya nama-nama pelanggan yang ada di table berubah jadi kapital semua. Nah, selanjutnya di sini ada lower. Fungsinya di sini tuh buat ngubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya menampilkan email dalam format lowercase. Terus outputnya yang dihasilkan juga berupa alamat dengan huruf kecil semua. Ya, jadi di sini outputnya bisa dilihat di table emailnya berubah jadi huruf kecil semua. Oke, next ada init cap. Untuk init cap di sini fungsinya itu mengubah huruf pertama di setiap kata menjadi huruf kapital. Tujuannya memperbaiki format penulisan setiap menu. Outputnya di sini yang dihasilkan berupa nama menu yang lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi huruf besar semua di awal kalimat, di awal kata. Terus selanjutnya ada length. Di sini fungsinya itu untuk menghitung jumlah karakter pada suatu teks. Tujuannya mengetahui panjang nama pegawai, dan output yang dihasilkan di sini berupa jumlah karakter dari setiap nama pegawai. Di sini kan jumlahnya ada 14 karena nama Rahmat Hidayat ini spasinya juga kehitung ya, jadi 14 huruf. Terus selanjutnya ada subster. Fungsinya di sini untuk mengambil sebagian karakter dari sebuah teks. Tujuannya menampilkan 5 karakter pertama dari email pelanggan. Untuk outputnya yang dihasilkan berupa potongan email jadinya nanti. Ya, jadi cuma 5 huruf di awal aja yang diambil. Itu. Selanjutnya ada yang terakhir ada round. Fungsinya di sini membulatkan angka. Tujuannya menampilkan rata-rata transaksi dalam bentuk bilangan bulat. Untuk output yang dihasilkan berupa nilai rata-rata yang telah dibulatkan. 69.000. Sebelumnya berapa? Nggak tahu, ini kan rata-rata dari semua. Berarti gimana? Ya udah, di sini rata-ratanya huruf. Oke, berarti di sini dari output aja. Output yang dihasilkan di sini berupa nilai rata-rata yang telah dibulatkan. Jadi di sini ada 69.400. Oke, selanjutnya di sini ada sequence dan sinonim. Yang pertama ada sequence. Fungsi sequence di sini itu untuk menghasilkan nomor secara otomatis. Tujuannya mempermudah pembuatan ID pelanggan baru. Dan output yang dihasilkan adalah sequence berhasil dibuat dan siap digunakan. Oke, sekarang kita coba run. Bisa dilihat hasil outputnya. Karena sebelumnya sequence sudah pernah di-create, jadi kita langsung menunjukkan hasil dari sequence saja. Selanjutnya ada synonyms. Fungsinya di sini memberikan nama alternatif pada table. Tujuannya mempermudah penulisan query. Output yang dihasilkan adalah synonyms yang berhasil dibuat. Ini output dari synonyms, bisa dilihat ya guys, synonymsnya created. Selanjutnya ada Kita mau lihatnya. Ya, kita select. Ini Hasil dari create synonym. Ya. Selanjutnya di sini ada join. Yang pertama ada inner join. Fungsi inner join di sini itu untuk menggabungkan data dari dua tabel yang memiliki pasangan data. Tujuannya menampilkan pesanan beserta nama pelanggan yang melakukan pemesanan. Untuk outputnya berupa data pesanan dan nama pelanggan yang sama. Kita coba run dan ini outputnya. Ya, nama pelanggan. Gimana bahasanya? ID pelanggan. Jadi di sini outputnya dia menampilkan pesanan beserta nama pelanggannya. Oke. Selanjutnya
Oke, selanjutnya di sini ada left join. Fungsinya di sini untuk menampilkan data dari tabel sebelah kiri. Tujuannya melihat seluruh pelanggan termasuk yang belum pernah melakukan pesanan. Output yang dihasilkan merupakan daftar pelanggan beserta pesanan jika ada. Bisa dilihat outputnya. Oke, next ada right join. Di sini fungsinya menampilkan seluruh data dari sebelah kanan. Tujuannya menampilkan seluruh pesanan yang ada di sistem. Untuk output yang dihasilkan merupakan data pesanan pelanggan yang terkait. Dari sebelah kanan outputnya ya guys. Terus selanjutnya juga ada cross join. Fungsinya di sini untuk menghasilkan seluruh kombinasi data dari dua tabel. Tujuannya menunjukkan seluruh kemungkinan pesanan pelanggan dan menu. Untuk outputnya di sini berupa kombinasi seluruh pelanggan dengan seluruh menu. Ini outputnya campuran. Oke, selanjutnya ada natural join. Natural join di sini fungsinya menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang memiliki nama secara otomatis. Tujuannya menampilkan data pesanan beserta detail pesanannya. Nah, ini untuk outputnya yang dihasilkan merupakan gabungan data dari kedua tabel tersebut guys. Ini gabungan dari tabel pesanan dan juga detail pesanan. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke subqueries. Di sini fungsinya menghasilkan suatu nilai yang digunakan oleh query utama. Tujuannya menampilkan menu yang memiliki harga di atas rata-rata. Untuk output yang dihasilkan berupakan daftar menu dengan harga yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh menu. Bisa dilihat outputnya guys. Oke, selanjutnya ada multiple row subqueries. Fungsinya menghasilkan lebih dari satu nilai. Terus tujuannya juga menampilkan pelanggan yang memiliki pesanan berstatus sudah bayar. Terus habis itu berstatus dibayar, Terus habis itu outputnya dihasilkan merupakan daftar pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Nah, ini bisa dilihat. Ini outputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke view. Yang pertama ada create view. Di sini fungsinya untuk menyimpan hasil query dalam bentuk tabel virtual. Terus tujuannya juga untuk mempermudah pembuatan laporan pesanan. Ini yang ini dulu ya. Iya, itu kalau select kalau mau nampilin. Ya, kita coba run. Ini untuk outputnya view created. Dan untuk kalau kita ingin nyoba nampilin tabelnya, oke, ini hasil output kalau kita ingin nampilin tabelnya ya guys. Tabel dari create view. Oke, di sini kita masuk ke group functions. Yang pertama ada count. Fungsi count di sini itu untuk menghitung jumlah data pada suatu tabel. Tujuan query di sini adalah mengetahui jumlah pelanggan yang telah terdaftar pada sistem restoran. Di sini hasil outputnya bisa dilihat berupa total pelanggan yang tersimpan dalam database. Selanjutnya ada group by dan having. Fungsi dari group by mengelompokkan data berdasarkan kategori. Tujuannya mengetahui jumlah menu, rata-rata harga, dan total harga setiap kategori. Outputnya di sini menampilkan ringkasan kategori makanan, minuman, dan dessert. Ya, dari kategori-kategori tadi. Oke, selanjutnya di sini ada group by dan order by. Fungsinya di sini mengelompokkan dan mengurutkan data. Tujuannya mengetahui total gaji setiap jabatan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Outputnya menampilkan daftar jabatan beserta total gajinya. Ya, ini urutannya ya guys. Oke, selanjutnya juga ada having. Fungsinya memfilter hasil group by. Tujuannya menampilkan menu yang menghasilkan pendapatan mulai dari 50.000. Untuk outputnya menu dengan total pendapatan di atas 50.000 yang akan muncul. Oke, selanjutnya di sini ada group by to column.
Fungsi di sini mengelompokkan data berdasarkan 2 kolom. Tujuannya mengetahui jumlah dan nilai pesanan setiap pelanggan berdasarkan statusnya. Output yang dihasilkan merupakan ringkasan pesanan per pelanggan dan status. Oke, ini outputnya. Ini menampilkan ringkasan pesanan pelanggan dan status. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh Trisha. Selanjutnya di sini ada advanced group function. Jadi fungsi advanced group function di sini untuk membuat subtotal dan grand total secara otomatis. Dan tujuannya pada sistem restoran dia untuk mempermudah analisis pendapatan berdasarkan status dan juga bulan. Jadi bisa dilihat outputnya di sini dia menampilkan ada data detail berupa subtotal dan juga grand total. Selanjutnya ada cube. Jadi fungsi cube di sini dia untuk membuat seluruh kombinasi subtotal. Tujuan pada sistem restoran di sini dia untuk menampilkan analisis gaji pegawai secara lebih lengkap. Jadi untuk outputnya di sini dia menampilkan subtotal pada setiap jabatan dan total keseluruhan. Itu bisa dilihat ada koki, kasir, manajer, pelayan, supervisor. Jadi semua jabatan ditampilin. Selanjutnya ada grouping set. Fungsi grouping set di sini untuk menentukan kelompok data tertentu yang ingin dianalisis. Tujuannya pada sistem restoran di sini untuk menampilkan ringkasan berdasarkan kategori dan juga ketersediaan menu. Jadi bisa dilihat di sini outputnya dia menampilkan subtotal kategori, terus ada ketersediaan dan juga grand total. Selanjutnya ada grouping. Jadi fungsi grouping di sini dia untuk membedakan antara data asli dan juga data subtotal. Dan tujuannya pada sistem restoran di sini dia untuk mempermudah identifikasi hasil dari roll up. Bisa dilihat outputnya di sini dia menampilkan nilai 0 untuk data asli dan juga dia menampilkan nilai 1 untuk grand total. Selanjutnya ada set operator. Yang pertama ada union. Jadi fungsi union di sini dia untuk menggabungkan dua hasil query tanpa adanya duplikat. Dan tujuan pada sistem restoran di sini dia untuk menampilkan daftar pegawai, kasir dan juga koki. Ini bisa dilihat dia menampilkan daftar kasir, koki dan juga pegawai. Selanjutnya di sini ada union all. Jadi fungsi union all di sini untuk menggabungkan dua hasil query termasuk duplikatnya. Jadi kalau union yang tadi itu dia kan nggak termasuk duplikat, sedangkan yang union all dia termasuk duplikatnya juga. Dan tujuannya untuk sistem restoran yang kita buat di sini dia untuk menampilkan seluruh pesanan berstatus proses dan juga selesai. Bisa dilihat di sini dia menampilkan semua data dari kedua status, ada yang proses dan juga selesai. Selanjutnya ada intersect. Jadi fungsi intersect di sini dia untuk menampilkan data yang sama pada dua query. Tujuannya pada sistem restoran di sini untuk mengetahui pelanggan Gmail yang pernah melakukan pemesanan. Bisa dilihat outputnya di sini daftar pelanggan yang memenuhi kedua syarat dia akan ditampilin. Dan yang terakhir ada minus. Jadi fungsi minus di sini dia untuk menampilkan data yang ada di query pertama tetapi tidak ada di query kedua. Tujuannya pada sistem restoran dia untuk mengetahui pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan. Dan bisa dilihat di sini hasil outputnya data not found dikarenakan tidak ada pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan. Dari proyek yang telah kami kerjakan, kami berhasil merancang dan mengimplementasikan database sistem restoran menggunakan Oracle Database. Database ini terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan satu sama lain dan mampu mengelola data pelanggan, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, serta pegawai secara terstruktur. Selain itu, kami juga berhasil menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari di mata kuliah database fundamental seperti DDL, DML, single row function, sequence, synonym, join group function, subquery, dan juga view. Dengan adanya database ini, proses pengelolaan data restoran menjadi lebih efisien,
dan mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaan data. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Terima Terima kasih. Bye-bye.